Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga hari ini semuanya sehat, kuat, dan tetap semangat. Jangan lupa awali hari kalian dengan senyuman, karena sedekah yang paling ringan adalah tersenyum. Maka untuk rajin-rajin bersedekah sama semua orang, maka rajinlah tersenyum, karena senyum itu akan membawa keberkahan pada diri kita dan orang lain. Orang lain akan merasa senang, bahagia, kita pun juga akan merasa senang. Oke anak soleh-soleha, sebelum kita akan lanjutkan pelajaran karakter kita pekan ini, Bunda tetap akan mengingatkan kalian pembiasaan sopan santun sesuai dengan karakter kearifan lokal budaya kita. Apa saja anak soleh-soleha? Yang pertama adalah pembiasaan kata iye sebagai kata ganti iya. Kemudian yang kedua apa coba? Pembiasaan ketika kita meminta permisi kepada orang lain menggunakan kata tabe sebagai kata ganti permisi. Kemudian apalagi yang ketiga? Nah, yang ketiga penambahan aksen ki di beberapa kata yang perlu ditambahkan sebagai bentuk sopan kita. Jangan ki, makan ki, jadi tidak pakai ko. Ko itu artinya tidak sopan ya. Oke anak soleh-soleha, semoga sudah bisa diaplikasikan di rumah maupun di mana saja, kepada siapa saja. Nah, anak soleh-solehanya Bunda sudah bisa menjadi anak yang sopan, santun, dan menyenangkan. Oke anak soleh-soleha, kita akan lanjutkan pelajaran pekan lalu, yaitu mencintai Allah dan segenap ciptaannya. Nah, Bunda sudah menjelaskan bagaimana cara mencintai Allah. Nah, agar kita juga lebih dicintai Allah, yaitu melaksanakan segala kewajiban kita, kemudian menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah tahu kan kewajiban kita. Kemudian selalulah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan zikir. Apalagi mencintai nabinya Allah, mencintai Rasulullah. Nah, kemudian apalagi? Nah, ketika kita dapat sesuatu, nah ingat bersyukur. Mengucapkan apa nah? Alhamdulillah. Ketika melihat sesuatu yang sangat indah, kita merasa takjub. Nah, katakanlah Masya Allah. Kemudian apalagi anak soleh-soleha? Ketika kaget, Astagfirullahalazim. Nah, ingatlah selalu memuji Allah. Nah, anak soleh-soleha selain itu apalagi? Nah, berdoalah di setiap keadaan. Sebelum belajar, setelah belajar, ketika ingin keluar rumah, ketika ingin makan, setelah makan, mau tidur, bangun tidur, apalagi masuk WC, keluar WC, jangan lupa berdoa, karena di setiap langkah kita libatkanlah Allah supaya Allah selalu hadir bersama kita dan mencintai kita. Nah, salah satunya adalah kalian selalu melaksanakan sholat 5 waktu, sholat duha, mengaji. Nah, insya Allah Allah akan selalu bersama kita. Orang yang selalu membaca Al-Quran adalah orang-orang yang selalu dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallah anak soleh-solehanya Bunda. Jadi jika ingin dicintai sama Allah, apa yang harus kita lakukan? Sudah tahu ya, melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Nah, anak soleh-soleha apalagi? Kemarin Bunda sudah jelaskan ya, mencintai saudara-saudara kita sesama muslim. Nah, bagaimana cara mencintai saudara-saudara kita? Yaitu tidak menyakiti hatinya dan senantiasalah berbuat baik kepada saudara-saudara kita meskipun kita tidak saudara kandung ya. Nah, apalagi sekarang negara kita lagi dilanda bencana alam yang sangat besar, maka disinilah kita dituntut untuk mencintai saudara-saudara kita. Bagaimana caranya?
dengan memberikan bantuan, dengan mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Nah, jadi salah satu bentuk kecintaan kita, bantulah saudara-saudara kita dengan doa. Kemudian jika kita jika kita ingin membantunya dengan harta, meskipun seadanya, seikhlasnya, setidaknya kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Nah, ingatlah bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, tetapi insya Allah akan digantikan berlipat ganda sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah tidak akan mengurangi harta kita, namun akan diberikan berkah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak soleh-solehanya Bunda sudah tahu kan bagaimana cara mencintai sesama saudara kita, yaitu sesama muslim itu bersaudara. Maupun bukan muslim, tetap harus kita saling menyayangi dan bertoleransi. Namun yang membedakan kita adalah keyakinan agama kita. Jadi baginya agamanya dan bagi kita adalah agama kita. Jadi yang tidak boleh dicampur adukan adalah keyakinan kita. Oke anak soleh-solehah, selanjutnya apa lagi ya? Yaitu mencintai hewan dan tumbuhan. Karena hewan dan tumbuhan termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya mencintai hewan dan tumbuhan? Yaitu kalau tanaman ya tentunya kita merawatnya dengan baik, menyiramnya 2 kali sehari, merawatnya tidak merusak, tidak mencabut sembarangan, tidak menginjak-injak. Nah, kita rawat dengan baik. Nah, bagi orang-orang yang merawat tanaman, insya Allah juga akan dapat pahala loh. Nah, jadi jika di rumahnya ada tanaman, rajinlah untuk menyiramnya dan merawatnya. Jangan dicabut-cabut ya, supaya tanamannya akan tumbuh dan indah. Nah, kalian akan menyukai ketika lingkungan kita indah, asri, dan bersih. Kemudian hewan peliharaan. Nah, jika di rumah kalian punya hewan peliharaan, jangan dianiaya ya, tapi diberi makanan, disayang, dielus-elus. Bukankah Nabi Muhammad SAW senang merawat kucing? Nah, jika kalian pernah mendengarkan hal ini, tentunya kalian tahu bagaimana seorang Rasulullah merawat hewan peliharaan. Dan caranya ya dikasih makan ya, disayang, dan tidak ditendang-tendang, tidak dianiaya, tapi benar-benar dirawat ya. Nah, oke anak soleh-soleha, jadi kalian sudah tahu bagaimana cara menyayangi Allah dan segenap ciptaannya. Oke anak soleh-soleha, cukup pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa di setiap keadaan, dan kalian jadilah anak yang sopan dan santun kepada orang tua maupun semua orang ya. Karena kalian adalah anak yang hebat, kalian adalah anak yang santun, kalian adalah anak yang berkarakter baik dan selalu tersenyum. Oke, cukup dari Bunda, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak soleh-soleha.